Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada servisan ya untuk amplifier audio home rumah. Ini amplifier untuk karaoke ya. Mereknya Crimson, modelnya KA808. Ini power mixer ini kerusakannya untuk output di speakernya ini tidak keluar suara ya teman-teman ya. Tetapi amplinya untuk displaynya nyala. Untuk displaynya nyala, tetapi output di speakernya ini tidak fungsi ya, atau tidak ada suaranya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses perbaikan ampli karaoke merek Crimson modelnya KA808 ini dengan kerusakan untuk output speakernya tidak ada suaranya atau tidak fungsi, teman-teman ya jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk proses perbaikan amplifier. Nah ini teman-teman ya, untuk amplifier karaoke ini power mixer mereknya Crimson, ini modelnya KA808. Ini untuk panel depannya ada penguat mic, ini ada 4 channel ini, 1, 2, 3, 4, tetapi fungsinya untuk 8 mic ya, mic 1, mic 2. Jadi satu channel ini ada mic 1 dan mic 2. Untuk mic 2 nya juga sama, ada mic 2 nya, jadi mic 3 dan mic 4. Untuk mic 3 nya ini ada 2 mic juga untuk inputnya, mic 5 dan mic 6. Dan untuk mic 4 nya, channel mic 4 nya ini ada 2 mic juga, ini inputnya mic 7 dan mic 8. Untuk musiknya, nah ini teman-teman ya, untuk musiknya inputnya itu ada MP3, ini playernya, ini di sini ada untuk playernya. Nah ini teman-teman ya, untuk playernya, ini displaynya untuk display output speaker ya teman-teman ya. Ini ada equalizernya. Power mixer Crimson ini kerusakannya untuk output bagian speakernya ini tidak berfungsi ya teman-teman ya. Nah ini untuk outputnya. Power mixer ini untuk kekuatan atau output di watt bagian amplifiernya adalah 400 watt ya teman-teman ya. Jadi untuk audio outputnya adalah 150 watt. Nah ini teman-teman, untuk keterangannya, untuk audio outputnya 150 watt kali 2 ya. Ini untuk output speakernya tidak fungsi ya, atau tidak keluar suara. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin di dalamnya, untuk power mixer Crimson KA808. Ini untuk mesin di dalamnya. Power mixer Crimson ini menggunakan trafo toroid. Ini power supply-nya ini menggunakan kapasitor elektrolit kondensator. Ini nilai kapasitasnya 10.000 mikro, 63 volt ya, ada 2 biji. Jadi output trafo toroid ini outputnya ada 2 ya, tegangan output CT ada 3, maaf teman-teman ya, outputnya ada 3.
Ini yang pertama untuk output bagian power supply amplifiernya, ini penguat amplifiernya. Ini output buat power supply, ini power supply untuk tune control. Ini ada power supply-nya tune control, ini tegangannya simetris ya untuk bagian mixernya atau penguat mic. Dan ada lagi ini output buat display untuk indikator display ini ya teman-teman ya, signal output speaker ya. Nah ini teman-teman ya untuk mesinnya, ini power amplifiernya. Ini kelihatan ini ada yang gosong untuk resistornya, ini bagian di power amplifiernya ya. Kenapa ini output speakernya tidak fungsi atau tidak keluar suara untuk di speakernya? Karena di bagian amplifiernya itu ada kerusakannya. Ini bagian mesin drivernya, ini komponen resistornya ada yang gosong ya. Nanti dicek satu persatu bagian power amplifiernya. Untuk tune controlnya ini belum bisa dikatakan rusak karena untuk input dari sinyal powernya ini belum mengirim sinyal ke bagian power mixer ya atau penguat mic ya. Jadi apakah ini nanti bagian mic 1, mic 2 dan mic 3 nya fungsi atau tidaknya untuk normal untuk mic 1, mic 2 sampai mic 8 nya. Ini nanti setelah signal dari power amplifiernya ini sudah terkirim ya melalui preamp in outputnya di belakang ya. Ini ada panelnya untuk bagian input dan outputnya ya. Jadi input dari power amplifier ini menggunakan jambran ya, menggunakan jambran. Nah ini teman-teman ya untuk bagian power amplifiernya ya. Langsung untuk cek bagian power amplifier ya teman-teman ya, karena ini kerusakannya tidak keluar suara ya. Ini juga sudah jelas kelihatan, ini bagian mesin amplifiernya, ini bagian drivernya ini gosong ya untuk resistornya. Kita cek satu persatu, ini pengukuran pasifnya, terutama di bagian transistor panelnya ya. Ini menggunakan transistor Toshiba, nomornya 2SC5200 dan 2SA1943 ya teman-teman ya untuk transistor panelnya. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk pengecekan bagian power amplifiernya, ini diperhatikan dulu ya untuk bagian bloknya. Ini untuk bagian blok power amplifiernya, ini untuk power sebelah kiri dan ini untuk sebelah kanan ya. Nah ini untuk power sebelah kanannya ini yang rusak ya, untuk komponennya gosong. Ini nanti nilai komponennya untuk resistor dan transistornya ini bisa mengikuti atau bisa menyamakan di komponen sebelahnya, karena ini powernya stereo teman-teman ya. Ini sebelahnya masih normal, untuk komponennya resistornya masih komplit. Nah ini teman-teman ya untuk sebelahnya yang masih normal, dan ini untuk sebelah kirinya ya teman-teman ya. Nah ini untuk resistornya ini nilainya 120 ohm, 5K6, 2K7, 33 kilo, 120 ohm, 6K8, 68K, 68 kilo, 680 ohm, 6K2 ya. Jadi ini yang gosong, ini nilainya 120 ohm, nah 5K6, 2K7 dan 33 kilo ya teman-teman ya. Ini untuk resistor yang gosong ya. Ini bagiannya untuk blok yang ini bagian power supply tegangan simetris ya, tegangan plus 15 dan tegangan min 15, dan tegangan untuk 5 volt bagian untuk player USB ya teman-teman ya.
Ini untuk tegang power supply bagian power amplifiernya, ini menggunakan Elco. Nilai kapasitasnya 10.000 mikro, 63 volt. Ini ada 2 biji. Untuk power supply bagian tune control atau power mixer, ini tegangan simetrisnya. Ini menggunakan kapasitor Elco. Nilai kapasitasnya 1000 mikro, 63 volt ya, ada 2 biji ya. Langkah pertama adalah ini transistor panelnya. Ini nomor transistornya Toshiba 2SA 1943 dan 2SC 5200. Ini sementara dilepas sebelum diukur secara pasif ya teman-teman ya. Ini nanti dilepas dulu semuanya dan mengganti komponen yang langsung ini kelihatan kosong ya teman-teman ya. Kita samakan dulu ini komponennya. Transistornya nanti dicek pengukuran secara pasif ya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, setelah transistornya sudah dilepas dari mesinnya, selanjutnya adalah pengecekan atau pengukuran secara pasif ya. Ini menggunakan tester, posisinya di ohm ini, posisinya untuk skalanya skala ohm, posisinya dikali 1 ya, atau pengukuran dioda atau pengukuran booster ya. Nah ini teman-teman ya. Kita cek satu persatu untuk transistornya. Lanjut untuk pengukuran pasif ya teman-teman ya. Pengukuran pasif transistor panelnya. Ini Toshiba 2SA 1943 dan 2SC 5200. Ini transistornya. Nanti diukur secara pasif. Ini posisi di testernya di skala ohm, posisinya ada di pengukuran kali 1 ya, atau pengukuran dioda atau booster ya teman-teman ya. Kita kalibrasi dulu. Nah itu kalibrasinya. Untuk pengukuran transistor 2SA 1943, ini transistornya jenisnya PNP ya teman-teman ya, jenisnya PNP. Jadi untuk menentukan basisnya adalah di warna kabel hitam ya, karena jenisnya PNP. Jadi N-nya itu ada di tengah, PNP. Jadi N-nya ini adalah basisnya ya. Karena ini warna negatif PNP, jadi untuk pengukuran basisnya adalah di warna hitam ya. Kabel probe warna hitam ini untuk tester digital ya teman-teman ya. Untuk tester digital menentukan basisnya ini warna hitam untuk jenis transistor PNP. Tetapi beda untuk transistor analog. Untuk tester analog, untuk menentukan basis di transistor jenis PNP adalah warna merah ya teman-teman ya. Itu berbeda ya. Kalau tester digital warna hitamnya ini untuk menentukan basisnya untuk transistor jenisnya PNP. Jadi untuk 2SA 1943 ini basisnya di warna hitam ya. Untuk jenis transistor 2SC 5200 ini jenisnya NPN, jadi positif. Jadi basisnya adalah warna merah ya. Langsung aja teman-teman ya untuk pengukuran transistornya 2SA 1943 kita ukur. Nah itu teman-teman ya, basis kolektor ini ada nilai resistansinya. Basis emitor juga ada ya teman-teman ya, ada nilai resistansinya ya. Jadi kalau komponen diukur ada nilai resistansinya, ini masih disebut komponen ya teman-teman ya. Kita cek lagi untuk basis diganti ya, untuk basisnya kabel warna merah.
kita ulangin. Basis kolektor itu 0. Basis kolektor emitter juga 0 ya. Artinya ini untuk basis untuk transistor 2SA 1943 ini normal ya. Nah ini teman-teman ya, ada nilai resistansinya. Yang satu lagi kita cek basis kolektor. Nah ini teman-teman ya, untuk basis kolektornya ini komponen transistor 2SA 1943 ini nilai resistansinya 0. Nilai resistansinya 0. Ini sama aja tester itu mengukur kawat ya atau konek ya. Nah ini berarti ini jenis komponennya bukan transistor ya, sudah bukan jenis komponen, tetapi mengukur kawat ya, sama aja mengukur kawat. Nah ini teman-teman ya. Nah ini untuk transistor 2SA 1943 ini salah satu rusak, kita tandain. Kita ukur yang bagian 2SC 5200. Transistor 2SC 5200 ini jenisnya NPN. Jadi NPN. Jadi P-nya ada di tengah ya, teman-teman ya. NPN. Untuk menentukan basisnya adalah di warna positif ya, warna positif ya, NPN. Jadi warnanya merah ya, positif merah ya. Ini untuk tester digital. Tetapi beda dengan tester analog ya. Kalau tester analog ini untuk menentukan basis di transistor 2SC5200. Ini warna kabel untuk probe, untuk warna probe-nya ya, untuk kabel testernya, untuk probe-nya ini di warna hitam ya. Berbeda dengan tester digital ya. Langsung aja teman-teman ya, untuk pengukuran di transistor 2SC5200 basis kolektor. Nah ini teman-teman ya, basis kolektor ada nilai resistansinya. Basis emitter juga ada ya teman-teman ya. Jadi ini ada nilai komponennya. Ada nilai resistansinya, ini disebutnya masih komponen ya teman-teman ya, karena ada nilai resistansinya. Kita balik untuk basisnya di warna hitam. Ini 0 ya teman-teman ya, tidak ada nilai resistansinya. Jadi ini untuk transistor 2SC5200 nya normal. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk mengganti komponen bagian mesin drivernya ya teman-teman ya. Untuk mesin drivernya ini banyak komponen yang gosong, ini untuk resistornya nanti ganti untuk bagian yang rusak atau yang kosong teman-teman ya. Untuk bagian transistornya kita copot semuanya dan kita ukur secara pasif ya teman-teman ya. Untuk komponennya sudah dilepas, untuk transistornya kita ukur aja ini secara pasif. Ini menggunakan tester SCR ya teman-teman ya. Ini menggunakan tester SCR supaya lebih cepat untuk pengukurannya teman-teman ya. Kita tes ini, kita tes menggunakan SCR. Nah ini teman-teman ya, untuk transistor dengan nomor D66 transistor dengan nomor D669A ini diukur menggunakan SCR. Ini menunjukkan komponennya jenis dioda teman-teman ya. Ini lambang dioda ya. Jadi ini transistornya tertulis ya nih teman-teman ya. Ada tulisannya. Ini komponennya tidak ada nilai resistansinya atau nilai komponennya yang transistor ya teman-teman. Jadi rusak untuk D669. Kita tes lagi yang lainnya transistornya menggunakan SCR. Ini pengukuran lebih cepat, langsung ketahuan untuk jenis transistornya. Nah ini untuk transistor yang lain teman-teman ya. Untuk transistor yang lain adalah B649. Ini transistor tapi diukur menggunakan SCR, menunjukkan nilai resistansi ya teman-teman ya, nilai resistor. Jadi ini komponennya sudah berubah jenis, ini transistor menjadi jenis resistor ya teman-teman ya. Jadi untuk transistornya rusak, ini bagian drivernya ya. Untuk bagian mid drivernya ini B647, ini 647. Ini 647 nih. Nah ini 647, B647 kita ukur. Nah ini komponennya ada tertera ya, langsung jenis transistornya PNP.
Ini untuk lambang transistornya menunjukkan basis. Ini jarumnya tanda panahnya masuk ya. Untuk jenis PNP ini normal. Untuk transistor B647. Sekarang untuk transistor D667. Transistor 667 kita ukur. Nah, ini teman-teman ya, langsung menunjukkan jenis transistornya ya. Dan untuk jenisnya juga langsung tertera, ini transistornya lambangnya, dan jenisnya adalah NPN. Jadi langsung kelihatan ya teman-teman ya. Dengan tester SR akan lebih mudah ya, akan lebih mudah dan mempercepat untuk proses servisan ya teman-teman ya. Kita ukur lagi untuk transistor. Nah, ini teman-teman ya, untuk transistor berapa nih nomornya? Nomor transistor C945 kita ukur teman-teman ya. C945. Nah, ini ada jenis komponennya. Transistor jenisnya NPN ya teman-teman ya. Kita ini terukur normal untuk komponen transistornya. Sekarang lanjut untuk transistor C1815. C1815 diukur. Nah, ini teman-teman ya, masih normal. Kita ukur lagi. Nah, ini pecah, ini tidak bisa diukur langsung ya, kelihatan ini yang rusak. Kita ukur lagi untuk transistor 1015 A1015. Kita ukur. Nah, ini teman-teman ya, masih normal, jenisnya PNP. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pengukuran transistor A1015. Ini A1015. Nah, ini teman-teman ya, komponen terukur menjadi dioda ya jenisnya ya. Ini transistor, tetapi setelah diukur menggunakan SR ini berubah jenis ya menjadi dioda. Jadi transistor ini rusak ya teman-teman ya. Lanjut untuk mengukur transistor 1815. 1815 kita ukur lagi. Ya, 1815-nya ini salah satu juga ada yang rusak ya teman-teman ya. Jenis transistor setelah diukur menggunakan SCR. Nah, ini teman-teman ya, normal ya untuk transistor 1815 ya. Kita ulangi lagi yang tadi ya teman-teman ya. Yang A1015 ya, kita ukur lagi sekali lagi ya. Mungkin ini tempatnya ada yang nggak connect. Coba sekali lagi untuk 1015 yang tadi diukur. Nah, ini teman-teman ya, sekali lagi untuk diukur transistor yang nomor A1015. Mungkin ini tempatnya tadi ada yang longgar. Kita tes sekali lagi ya supaya meyakinkan. Nah, ini teman-teman ya, untuk transistornya masih normal ternyata ya. Ini tadi soketnya mungkin ada yang kotor ya. Kita terukur, yang tadi diukur dioda menjadi lambang dioda, sekarang diukur normal ya transistornya. Jadi ini yang rusak sementara. Untuk transistornya adalah nomor D669 dan B649. Nah, ini bagian drivernya rusak. Dan untuk bagian pengatur panas atau bagian transistor 1815, ini bagian sini teman-teman ya, ini yang pecah, ini nomornya C1815 ya, ini rusak ya. Dan untuk transistor finalnya 2SA1943 dan 2SC5200 juga rusak ya. Sekarang lanjut untuk masang komponen resistor ya, yang pada gosong ini yang rusak, ini ganti dengan menyamakan resistor yang sebelahnya.
Ya teman-teman ya, ini komponennya sudah dipasang. Untuk resistor yang gosong tadi nilainya 120 ohm, 2K7, 5K6 dan 33 kilo. Dan untuk transistornya D669 dan B649 ini sudah diganti. Dan transistor yang tadi pecah ini C1815 nya sudah dipasang ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah pengetesan pengukuran aktif ya, pengukuran aktif PCC input dan pengukuran PCC outputnya ya teman-teman ya. Untuk audio bagian amplifier ini pengetesan di mesin power amplifiernya adalah pengukuran PCC input ini harus sama ya teman-teman ya, untuk tegangan plus dan minnya. Untuk pengukuran PCC outputnya rumusnya adalah PCC output harus setengah dari tegangan PCC input ya teman-teman ya. Caranya sudah banyak di konten-konten saya berikut sebelumnya untuk pengukuran di bagian power amplifier ya, untuk pengukuran aktifnya ya, PCC input, PCC output, dan pengukuran tegangan bias ya, untuk tegangan basis di transfer finalnya ya. Dan selanjutnya adalah pengukuran tegangan DCO dari tegangan DC out. Jadi teman-teman ya, untuk servis bagian power amplifier ini sebelum pasang transistor finalnya, sebaiknya untuk mesin drivernya harus dilakukan pengukuran secara aktif ya, yaitu pengukuran tegangan PCC input, PCC output, tegangan bias dan tegangan DCO ya, supaya pemasangan transistor finalnya ini nanti sudah aman dan langsung normal ya untuk hasil suaranya teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran aktif ya. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pengukuran aktif ya, untuk pengukuran PCC inputnya. Ini di tegangan inputnya. Dan pengukuran PCC output ya. Untuk PCC outputnya yaitu di output speakernya, ini tegangan outputnya itu setengah dari tegangan PCC input ya teman-teman ya. Untuk PCC inputnya dari plus ke min ini totalnya berapa ya teman-teman ya, artinya sama. Untuk tegangan plus ke ground atau plus ke CT ini tegangannya sama ya, untuk tegangan plus ke output speaker ya. Kita tes lagi langsung ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum untuk ngetes mesinnya, ini sebaiknya bagian tegangan AC input, trafo input ini menggunakan lampu fog lamp ya, untuk membantu ya, untuk menghindari kalau untuk bagian mesin driver ini masih ada masalah, maka lampu fog lampnya menyala terang ya. Dan kita tes langsung ya teman-teman ya, kita on kan. Kita on kan sementara ya teman-teman ya, langsung kita ukur untuk tegangan PCC inputnya. Ini menggunakan di tester dengan posisi di DC volt. Ini posisinya 200 ya, 200 volt ya teman-teman ya. Kita ukur untuk tegangan PCC inputnya plus ke ground ya. Ini untuk plus ke groundnya. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangannya. Tegangannya 58 volt ya, untuk tegangan plusnya. Untuk tegangan minnya juga sama ya teman-teman ya, 58 volt ya. Nanti cara pengukuran PCC outputnya dari min ke CT itu 58 volt. Kita ukur lagi untuk min ke CT 58 volt. Dan min ke output speakernya ini juga harus sama ya, 58 volt ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, cara mengukur PCC outputnya. Tegangan PCC inputnya min ke CT 58, dan tegangan min ke output speakernya juga harus sama ya, 58 ya. Untuk power supply-nya juga harus diukur nih, 58 ya. Untuk plusnya, plus ke CT ini tegangannya juga sama, 58.
Dan kita ukur untuk plus ke output speakernya juga harus sama ya, 58 ya. Artinya ini untuk power amplinya, bagian PCC outputnya sudah normal ya. Kita cek untuk tegangan basisnya. Skalanya diturunkan ya teman-teman ya. Jadi 2 ini atau 20 ya teman-teman ya. Kita cek di bagian basisnya. Antara CT ke tegangan basis. Untuk tegangan basisnya 0,5 ya. Untuk tegangan plusnya, basis di plusnya itu 0,5. Untuk tegangan basis di minnya itu juga sama ya, 0,5 ya. Nah itu teman-teman ya, tegangannya sama. Untuk tegangan basisnya ini sudah normal antara min dan plusnya. Sekarang ukur untuk tegangan DCO. Untuk tegangan DCO-nya dari CT ke output speakernya. Ya itu teman-teman ya, tegangannya 0 ya. 0, ya. Jadi ini sudah aman ya teman-teman ya. Untuk pengukuran aktif ya. Lanjut untuk pemasangan transistor finalnya ya. Nah ini untuk transistor finalnya, ini transistor tadi yang 2SA1943 dan 2SC5200 nya. Ini diganti yang baru. Kita pasang untuk transistor yang barunya. Ya ini teman-teman ya, transistor untuk panelnya ini sudah dipasang di mesinnya. Tadi sudah dites untuk pengukuran PCC inputnya, PCC output, dan PCC bias dan DCO ya. Sekarang lanjut pengukuran kembali ya, setelah dipasang transistor finalnya. Jangan lupa ya teman-teman ya, untuk bagian primernya ini masih menggunakan lampu boklam ya, untuk membantu supaya nanti kalau bagian power amplinya masih ada masalah, maka lampu boklamnya akan menyala terang dan untuk komponennya tidak langsung rusak ya teman-teman ya. Lanjut pengukuran di tegangan PCC inputnya. PCC input tadi terukur 58. Ini masih menggunakan lampu boklam. Kita ukur teman-teman ya, 57,6, mungkin mendekati 58. Ini masih menggunakan lampu boklam ya. Tegangan minnya 57,8. Kita ukur dari CT ke min itu 57,6, 57 atau 58 digenapkan. Dari min ke output speakernya juga harus sama ya, 57 ya. Nah ini cara pengukuran PCC outputnya teman-teman ya, supaya untuk pemasangan transistor panelnya ini sudah aman ya. Nah ini untuk pengukuran berikutnya, ini setelah tadi dipasang transistor finalnya, ini tegangannya selisih 1 volt ya. Tadi sebelum dipasang transistor final, ini tegangan PCC inputnya 58 ya. Ini masih menggunakan lampu boklam ya. Setelah dipasang transistor finalnya, ini tegangannya menjadi 57. Artinya untuk tegangan PCC outputnya juga sudah normal ya, 57 volt ya. Tegangan inputnya, ini kalau di total, ini dari plus ke min, ini jumlahnya 113. Artinya tegangan PCC inputnya 113, untuk tegangan PCC outputnya adalah setengahnya ya, jadi 57 ya. Untuk pengukuran aktif yang ini setelah dipasang transistor finalnya ini sudah normal ya untuk pengukuran aktifnya. Lanjut untuk mengetes bagian output speakernya ini. Ini ada input, ini ada campuran antara pre, output dan input ya. Artinya ini untuk inputnya ini soket inputnya ini ada di belakang panelnya ya ini. Coba nanti tes untuk bagian speakernya, langsung input di powernya ya. Kita pasang untuk kabel speakernya, ini teman-teman ya, kita pasang untuk kabel speakernya. Nah ini teman-teman ya, untuk kabel speakernya, kita coba sinyal inputnya.
Nah ini teman-teman ya, untuk sinyal inputnya sudah normal ya, ada bunyi suaranya. Nah itu di speakernya sudah ada, kita di sebelahnya, untuk sebelah power sebelahnya kita tes. Nah ini teman-teman ya, untuk kanan kirinya, ini untuk input pre-nya, ini sudah normal ya teman-teman ya, bagian powernya ya. Lanjut untuk hasil tes suara di mic ya, mic 1, mic 2, mic 3, dan mic 4 ya. Ini nanti ada mic 1, ada 2 input, mic 1 dan 2. Ini mic 2 nya 3 dan 4. Untuk 3 nya mic 5 dan 6, dan untuk mic 4 nya adalah mic 7 dan 8. Kita pasang dulu, kita rapikan ya. Ya teman-teman ya, ini sekarang sudah dirapikan ya untuk pemasangan mesinnya. Kabel-kabelnya juga sudah dipasang untuk jalur pre, output, dan inputnya. Lanjut untuk tes hasil suaranya ya, untuk channel mic 1, untuk channel mic 1, mic 2, mic 3, dan mic 4 ya. Kita on kan. Kita tes bagian mic 1. Volume kecilkan dulu. Cek 1, halo T1, cek 1, cek 1, 2, 3, cek halo T1, 2, 3, low 1, 2, 3. Kita tes untuk mic channel 2 nya, ini ada di posisi channel 2, mic 1, mic 3 ya teman-teman ya, mic 3 dan mic 4 ya. Cek halo T1, 2, cek 1, cek lo 1, cek 1, halo cek 1, 2, cek 1. Lanjut untuk mic channel 3 nya, ini mic 5, cek 1, halo cek 1, halo cek 1, cek halo cek 1, 2, cek 1, 2. Mic 4 ini teman-teman ya, untuk channel 4 mic 7 ya. Cek 1, 2, cek lo, ini bagian echo nya. Cek halo cek 1, halo cek halo T1, cek lo 1, 2, cek 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek 1, 1, 1. Cek 1, halo T1, cek 1, halo cek 1, halo cek 1, halo cek 1, halo T1, cek halo cek 1, halo cek 1, cek 1, cek 1, cek 1, halo cek lo cek 1, halo cek lo 1, halo T1. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan ampli Crimson modelnya KA808 ini sudah normal kembali ya teman-teman ya. Untuk outputnya sudah ada keluar suara, dan untuk channel 1, 2, 3, dan 4 ini untuk channel mic-nya sudah fungsi kembali ya teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan servisan audio ya. Contohnya ampli karaoke, ini merek Crimson ya teman-teman ya. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.